Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT atas nikmat kesehatan, sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera yang melingkupi hati dan pikiran saudara dan saya pada hari ini, sehingga kita boleh diizinkan untuk menghadiri, berpartisipasi dalam satu acara yang menarik dan penting, regular text discussion yang mengangkat tema pada kali ini, kupas tuntas tentang Cortex Administration System atau sistem administrasi perpajakan yang terbaru di Direktorat Jenderal Pajak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya menyapa jajaran Dewan Pengurus Nasional DPN Ikatan Akuntan Indonesia IAI, Manajemen Eksekutif Ikatan Akuntan Indonesia, jajaran pengurus Kompartemen Akuntan Perpajakan Ikatan Akuntan Indonesia, dan para narasumber yang mengisi acara kita pada hari ini, Bapak Iwan Juniardi, selaku staf ahli bidang peraturan dan penegakan hukum pajak atau yang mewakili, Bapak B. Bawono Kristiaji, Director of DDTC Fiscal Research and Advisory, Ibu Ratna Febrina, Partner SF Consulting, Member Crow, dan juga adalah pengurus Kompartemen Akuntan Perpajakan Ikatan Akuntan Indonesia, yang kali ini bertindak selaku moderator pada acara kita, dan tentunya Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, apresiasi saya khusus saya sampaikan kepada pengurus Kompartemen Akuntan Perpajakan dan Manajemen Eksekutif Ikatan Akuntan Indonesia, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya seminar pada hari ini. Regular text discussion pada hari ini akan membahas mengenai sistem administrasi perpajakan terbaru, yaitu SITAS atau PSIAP. Cortex Administration System atau pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau PSIAP merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS atau Commercial of the Self, disertai dengan pembenahan basis data perpajakan sehingga sistem perpajakan menjadi mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti. SITAS adalah sistem informasi yang dirancang untuk meningkatkan pengelolaan dan administrasi pajak. Sistem ini mengintegrasikan dan mengotomasi berbagai proses dalam administrasi pajak, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pengajuan, dan pengolahan deklarasi pajak, penilaian, hingga penagihan dan penindakan. SITAS bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan kepatuhan pajak atau taxpayer compliance, dan memudahkan interaksi antara otoritas pajak dengan wajib pajak, karena semuanya dimediasi secara digital. Latar belakang pengembangan SITAS seringkali berakar dari kebutuhan untuk memperbaiki sistem pajak yang sudah ada sebelumnya. Adapun latar belakang yang pertama adalah Indonesia telah melaksanakan tax amnesty di tahun 2016 dan di tahun 2017, periode selama 9 bulan. Dan kita tahu tax amnesty merupakan jembatan emas bagi wajib pajak kita yang menuju ke era transparansi yang kita mulai sejak tahun 2018
dengan keikutsertaan Indonesia dalam program Automatic Exchange of Information dengan lebih dari 100 negara jurisdiksi. Yang kedua, reformasi administrasi perpajakan. Tentunya setelah dilaksanakannya program tax amnesty di tahun 2016 dan 2017 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016, tentu perlu ditindaklanjuti dengan melaksanakan reformasi administrasi perpajakan. Dan reformasi administrasi pajakan merupakan suatu keniscayaan dalam rangka untuk mengakselerasi kompetensi dan kemampuan administrasi perpajakan menghadapi perubahan dalam rangka untuk menjamin sustainability dari penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN. Tentu yang ketiga adalah dengan melakukan reformasi administrasi perpajakan, maka Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan mampu melakukan administrasi penerimaan secara modern atau modernisasi administrasi penerimaan. Yang keempat tentunya adalah dengan pelayanan yang maksimal kepada wajib pajak dan juga edukasi maupun penyuluhan dalam rangka mengupdate wajib pajak agar mampu dan mengetahui apa yang menjadi hak maupun kewajibannya di bidang perpajakan. Tentunya ini akan meningkat atau mendorong kepatuhan wajib pajak yang tinggi atau taxpayer compliance. Dan ini adalah suatu persyaratan agar penerimaan pajak dapat diandalkan dan sustainable dari tahun ke tahun sebagai tulang punggung dari penerimaan APBN. Dan yang berikutnya tentunya dengan kepatuhan wajib pajak yang tinggi sebagaimana yang saya sebutkan, maka penerimaan pajak akan menjadi backbone bagi penerimaan APBN kita. Salah satu tujuan utama dari pengembangan dan implementasi SITAS atau PSIAP adalah menyederhanakan proses bisnis dalam sistem administrasi perpajakan. Secara tidak langsung, sistem ini juga dapat membantu dalam memerangi praktik penghindaran pajak atau tax avoidance dan meningkatkan keadilan dalam sistem administrasi perpajakan. Melalui penggunaan teknologi yang lebih maju, SITAS atau PSIAP menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam memastikan kepatuhan dan efisiensi dalam pengumpulan pajak yang merupakan sumber pendanaan utama bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan pemerintahan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagaimana ditayangkan dalam slide presentasi, ada 21 bisnis proses yang terotomasi dan terintegrasi. Ya, perlu saya sampaikan, sebelumnya ada banyak proses bisnis dalam sistem administrasi perpajakan. Namun dengan adanya SITAS ataupun PSIAP, maka proses bisnis yang banyak tadi disederhanakan menjadi 21 bisnis proses. Yang pertama adalah registrasi. Yang kedua, pengelolaan SPT. Yang ketiga, pembayaran. Berikutnya yang keempat adalah taxpayer account management. Jadi nanti akan diperkenalkan taxpayer account. Selanjutnya yang kelima adalah layanan wajib pajak. Yang keenam, third party data processing. Yang ketujuh, exchange of information EOI. Kita tahu bahwa Indonesia aktif ya dalam melakukan exchange of information dengan banyak negara. Ya. Kemudian selanjutnya yang ke-8 adalah data quality management. 9 document management system. Ke-10 business intelligence. 11 compliance risk management. Ke-12 penilaian, ke-13 pengawasan, 14 ekstensifikasi, 15 pemeriksaan,
16 penagihan, 17 intelijen, 18 penyidikan, ke-19 keberatan dan banding, 20 non-keberatan, 21 knowledge management system. Bapak, Ibu hadirin yang terhormat, itu adalah ke-21 bisnis proses. Adapun manfaat dari Sita Spesial, insya Allah dalam waktu dekat ini akan di-launching oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Ini akan memberikan manfaat bagi banyak pihak yang terkait. Pertama, bagi wajib pajak. Antara lain, manfaatnya adalah tersedianya akun wajib pajak pada portal DJP. Jadi taxpayer account itu akan tersedia dengan diberlakukannya SITAS nantinya. Ini tentu akan memberikan pelayanan yang maksimal kepada wajib pajak di dalam pemenuhan kewajiban maupun menjalankan haknya di bidang perpajakan. Layanan tentu akan lebih berkualitas karena wajib pajak akan disediakan berbagai akses untuk mendapatkan pelayanan. Ya, triple C. Ya, klik, call, and counter. Kemudian potensi sengketa pajak tentu akan berkurang karena semuanya akan terinformasi dengan baik. Kemudian tentunya ini akan memberikan biaya kepatuhan yang rendah, ya, compliance cost yang rendah, dan ini akan mendorong tingkat kepatuhan yang tinggi karena biaya kepatuhannya rendah. Adapun manfaatnya bagi Direktur Jenderal Pajak, khususnya bagi pegawai, tentu dengan terintegrasinya 21 bisnis proses tadi dan terotomasi satu dengan yang lain, ini tentu akan memberikan pekerjaan manual semakin berkurang. Ya, tentu para pegawai akan lebih produktif dan didorong untuk meningkatkan kapabilitasnya di era digital administrasi perpajakan. Selanjutnya bagi instansi Direktur Jenderal Pajak, tentu keberadaan dari SITAS dan PSIAP ini akan menjadikan institusi Direktur Jenderal Pajak lebih kredibel dan dipercaya, karena boleh dikatakan sebagian besar pelayanan interaksi akan difasilitasi melalui digitalisasi, lebih akuntabel karena berbasis digital. Tentunya kepatuhan dari wajib pajak akan meningkat, kinerja organisasi tentunya akan meningkat juga. Selain itu, dengan PSIAP atau SITAS tentunya kapabilitas pegawai yang bekerja di Direktur Jenderal Pajak juga akan meningkat. Manfaatnya bagi pemangku kepentingan atau stakeholder, tentu data perpajakan akan menjadi real time dan valid dan meningkatkan kualitas tugas dan fungsi dari para pemangku kepentingan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, melalui pertemuan regulated discussion ini, saya mengundang dan mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk memanfaatkan momen ini dalam rangka mendapatkan pencerahan dan informasi yang selengkap-lengkapnya terkait dengan SITAS ataupun PSIAP yang sebentar lagi akan di-launching oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat mengikuti acara regular tech discussion pada hari ini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik, sukses dan lancar. Dan sebelum saya mengakhiri, saya mengundang Bapak dan Ibu untuk mengunjungi channel YouTube saya, Profesor John Hutagao, untuk mendapatkan materi pada hari ini yang saya sampaikan dan juga materi-materi perpajakan yang Bapak Ibu butuhkan untuk memenuhi kewajibannya maupun untuk menjalankan haknya di bidang perpajakan. Demikian atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.